Atas mimbar ini saya kasih tahu buat semua yang hadir hari ini, saya tidak akan pernah menjual Yesus Kristus dari hidupku. Yang kedua, selama babi kecap Manado masih ada, saya akan tetap makan babi kecap. Apalagi kalau dia panas-panas sayang, aduh. Simon Petrus Zebedeus lewat kita cuek akang Bang Anang. Jadi saudara-saudara, kalau orang mau bilang tapi kan Bang, enggak ada tapi-tapian. Saya sukses, saya berhasil karena Tuhan Yesus. Enggak mungkin Pak jadi artis muka kayak Mongol. Kalau saya jadi artis ya pasti figuran doang. Kebagian jatuh dari pohon gitu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, saya juga main sinetron begitu, diganteng-ganteng serigala, cuman manggilin Aliando, bro ditabrak mobil, udah pulang. Nggak apa-apa, yang penting kan udah masuk 8 jutanya, ya kan? I wanna thank you God, I wanna thank you Lord for everything I have. Terima kasih Pak Gembala. Shalom. Bapak Ibu, kalau kesaksian hidup saya itu luar biasa sebenarnya Bapak Ibu. Saya tidak pernah berencana, bercita-cita, terpikirkan dalam hati untuk jadi bisa seperti saat ini. Saya lahir dari orang Sangir, saya suku Sangir, saya tinggal di Sangir. Saya lahirnya di Manado numpang doang. Terus saya dibawa ke Sangir, sekolah di sana. Tidak pernah terpikir bahwa saya akan menjadi salah satu artis besar Indonesia. Nggak pernah Bapak Ibu, saya udah sadar sama muka ya kan. Biasanya untuk jadi artis tuh butuh cantik, cakep, punya duit banyak. Saya sangat terbalik dari itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau dibilang lahir, saya lahir tertolak. Nanti akan ada di Netflix atau di video.com tentang kisah hidup saya. Jadi semacam autobiografi. Judul awalnya kalau tidak salah kesuksesan seorang anak haram. Itu kalau tidak salah judul awalnya. Karena mereka sudah ke kampung Mongol, mewawancarai semua orang sekampung tentang Mongol ini siapa. Jadi kalau mau dibilang hidupnya Mongol berat, sangat berat Bapak Ibu. Saya tinggal di Sangir, TV hanya ada satu hitam putih, dan itu pun nyala cuman kalau ada Elias Pikal sama album Minggu Kita. Karena diputar cuman hari Sabtu dan hari Minggu. Baru kalau ada Elias Pikal. Karena kita nggak ada listrik jadi pakai aki itu pun harus kalau bahasa Nado di charge itu harus ketahunannya. Jadi fase hidup itu melewati dengan indah. Saya mama anak pertama perempuan dari keluarga. Sudah direncanakan oleh keluarganya, ternyata mama saya salah jalan saudara-saudara. Dari kesalahan itu mama saya harus mengalami hukuman keluarga, dipasung sampai mati. Dan itu juga akan ada di video. Rumah tempat beliau dipasung masih ada. Kuburan beliau masih ada sendiri. Beda dengan keluarga yang lain yang dikubur. Mereka kuburnya bagus. Mama saya kalau bahasa Manadonya tehelnya itu dari tehel kamar mandi. Jadi yang buat kamar mandi dipakai buat tehel mama saya. Jadi otomatis saya kalau mau dibilang orang tidak akan sukses pasti. Karena saya dari kecil keluarga paling cuma selalu ngomongnya mau jadi apa ngana. Paling anak hidup nanti cuma jadi satpam. Jadi dari kecil saya dikutuk untuk tidak akan sukses. Tetapi 97 saya ketemu Mam Indri Gautama. Saya dilayani oleh beliau. Bertumbuh sampai hari ini. Akhirnya apa yang menurut keluarga akan jadi seperti apa. Tetapi ternyata menurut Tuhan berbeda saudara. Jadi manusia boleh mereka-reka apapun terhadap hidup kita, tetap keputusan akhirnya ada di tangan Tuhan dan di tangan kita. Jadi saya masuk dunia televisi 2011, nyampe Jakarta juga saya harusnya sekolah pendeta yang bawa bupati. Saya waktu itu oh ya udahlah nggak mungkin Pak Gembala seorang bupati berbohong, betul?
Apalagi bupatinya anak Tuhan, khotbah juga, anak-anaknya juga anak Tuhan. Saya diajak langsung oke. Jadi saya naik kapal Lambelu ekonomi dek 2. Jadi kita di bawah banget sebelah sama mesin. Pokoknya kalau kapal Lambelunya tenggelam, yang paling pertama mati kita. Karena udah gak sempat naik ke atas ya kan. Jadi otomatis udahlah, namanya juga tetap percaya sama Tuhan. Nyampe Jakarta masih tetap positif bahwa saya akan jadi pendeta. 3 bulan gak ada kabar. Datanglah suami istri ini bilang kalau saya udah telat mendaftar. Dan saya ditawarin sekolah musik gereja di Proskuneo Bandung. Saya pingin main drum. Mereka bilang, oke kalau begitu adik, Kak Nan mau berangkat ke Bandung, mau daftar nih. Dah gak ketemu lagi 2017. Saya udah artis, udah stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Jadi ada yang bilang, tapi kan kamu kayaknya udah pindah agama. Di atas mimbar ini saya kasih tahu buat semua yang hadir hari ini, saya tidak akan pernah menjual Yesus Kristus dari hidupku. Yang kedua, selama babi kecap Manado masih ada, saya akan tetap makan babi kecap. Apalagi kalau dia panas-panas sayang, aduh. Simon Petrus Zebedeus lewat kita cuek akang Bang Anang. Jadi saudara-saudara, kalau orang mau bilang, tapi kan Bang, enggak ada tapi-tapian. Saya sukses, saya berhasil karena Tuhan Yesus. Nggak mungkin Pak jadi artis muka kayak Mongol. Kalau saya jadi artis ya pasti figuran doang. Kebagian jatuh dari pohon gitu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, saya juga main sinetron begitu. Diganteng-ganteng serigala, cuman manggilin Aliando, bro ditabrak mobil. Udah pulang. Nggak apa-apa, yang penting kan udah masuk 8 jutanya. Ya kan, sekarang Anda bayangkan ditabrak mobil aja dapat 8 juta. Apalagi gendong babi. Saya di Maija pengen ke Mekah, saya gendong babi. Babinya asli lagi. Orang nanya kenapa Mongol ambil? Syuting sehari dibayar 33 juta. Jangankan satu babi, satu kandang le kita gendong. Henting doi masuk gitu. Manado sayang gitu. Jadi everything bawa mana gua ambil. Yang penting tidak melanggar firman. Jadi kalau orang nanya, tapi kan Bang Mol nggak ada tapi-tapian. Karena buat saya untuk bertahan iman, karir itu hanya berkat dari Tuhan. Tapi bagaimana kita bertahan, itulah yang namanya melekat di gereja. Saya boleh Pak bangun gereja Pagem. Jakarta modal bangun gereja 1-2 M. Bisa, saya udah ditawarin. License gereja udah dikasih. Gampang Pak Mongol, ambil 1,5 tahun bisa jadi pendeta. Saya bilang enggak. Tuhan belum bilang ke Mongol kalau saya harus bangun gereja. Orang nanya, kenapa Kak? Bukannya gampang. Pertanggungjawabannya yang berat. Bangunnya tuh gampang bos. Tetapi bertanggung jawab terhadap jemaat, itu yang paling mumet. Jadi kalau orang bilang, Mongol bangun gereja jo, nyanda kita. Kenapa? Karena hidupku pun belum bisa aku pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mongol masih main film jadi bencong Pak. Saya putra Sulawesi Utara paling banyak main film. Bisa ngalahin Vero Walando. Gantengnya, haleluya, kayak malaikat Tuhan kecakapan mereka. Itu kalau mereka ditaruhin sayap dikirain malaikat loh. Tapi saya paling banyak main film. 41 layar lebar sudah saya bintangi. Gitu? Besok Agustus tanggal 15 saya syuting perdana satu film international movie. Sutradara, Astrada, DOP, artnya semua orang Amerika. Saya pemeran utama 2. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, gak mungkin. Amin. Anda bisa bayangkan muka seperti Mongol tayang di Hollywood. Gitu. Karena filmnya pemeran utamanya orang Jepang. Asli dari Jepang. Terus orang nanya, terus gimana kalau nanti di lokasi syuting ngobrol? Saya kasih tahu sama pihak produsernya, boleh nggak jangan ditemuin di satu lokasi yang sama.
Tadi yang ngomong apa kita yang mumet ya kan. Tapi ternyata dari pihak PH-nya disediakan apa namanya, penterjemah. Oh bagus lah. Ya, jadi hidup itu santai Bapak Ibu. Saya nggak pernah ribet. Orang hati-hati ngol naik pesawat. Lu kan ibadah di Surabaya pagi. Naik kereta aja ngol. Sekarang angin kurang bagus. Mongol langsung bilang, emang kira naik kereta nggak mati? Sama aja Pak. Kalau bicara mati, saya saksi hidupnya. Saya harusnya jadi salah satu korban Selat Sunda tsunami. Saya MC di acara PLN itu. Yang menewaskan teman-teman dari Seventeen. Saya MC-nya Pak. Saya udah di booking, udah di DP. 3 hari sebelum acara rubah konsepnya. Tadinya Elmen yang ngisi diganti Seventeen. Coba kalau bukan Tuhan Yesus yang bantu. Habis mongol. Karena sekalipun saya orang Manado jago batobo, bahasa Manadonya jago berenang, ketimpa rijing tetap menghadap Tuhan. Yo toh, betul toh? Jadi kalau Tuhan yang kita percaya namanya Yesus Kristus, pasti akan meluput kita dari segala macam hal-hal yang tidak baik. Yakini Pak, saya kena COVID 2011. Saya setiap hari ada rekam jejaknya di media. Setiap hari nganterin makanan se-Sulawesi Utara di 3 kabupaten 3 kota. Setiap hari pagi, siang dan malam. Nggak kena COVID Pak. Diundang Natal Polda Kaltim. Kena COVID. Yang tadinya 6 bulan tiap hari ke rumah sakit. Nggak kena. Acara gereja kena. Khotbahnya Papi Gilbert. Pengisi acara saya Yudika sama Citra Solastika. Saya yang kena sama Judika yang kena. Citra nggak kena. Kan lucu ya. Orang bilang aduh ngol. Hati-hati ngol. Bye-bye mau game. Mongol bilang enggak. Tuhan yang janji dalam hidup Mongol. Rancangannya dalam hidupku adalah damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Dan Anda tahu. Saya sampai diundang TV. Karena saya sembuh dari COVID. Hanya dengan modal 378.000. Teman-teman artis yang lain suntik vitamin C 10.000. Vitamin B 10.000. Mongol enggak 378.000. Dokternya masih ada, resepnya masih ada. Orang nanya, kenapa Bang Mongol sembuh? Setiap hari pagi berjemur, jam 4 sore live TikTok, live IG, sambil nyanyi lagu Hillsong. Mau fales kayak terserah. Kan tahu tuh netizen, Bang mending jangan nyanyi Bang, baca puisi aja suaranya jelek. Gak apa-apa karena suara jelek. Itulah kenapa kita harus ke karaoke. Karena kalau Anda tahu yang datang ke Inul Vista dari 10 orang 9 suaranya fales. Dan yang paling lucu yang suaranya jelek paling banyak milih lagu. Gitu. Iya kan, saya nih ngundang orang-orang Manado Pagem. Saya ulang tahun selalu bikinnya di Inul Vista. Pertama karena kenal sama Mbak Inul, pasti diskonnya 70% itu. Lebih murah, karena kalau teman-teman saudara-saudara suruh datang ke rumah, Gucci, kursi kalau boleh dibawa pulang, dorang bawa pulang. Jadi enak bikin di tempat yang ada ruangannya 40 orang boleh masuk. Duh, yang jelek tuh dia borong lagu. Oleh sebab itu yang suaranya jelek, apa yang harus Anda lakukan? Ke gereja. Ke gereja nih kalau segini semua nyanyi nggak kedengeran suara kita jelek, ya kan? Jadi Mongol selalu bilang kan kalau di gereja, saya sampai hari ini sebagai jemaat GBI, gereja saya di Sunter sudah 16 tahun berdiri. Gembala sidang saya seorang ibu janda. Beliau membangun gereja dengan nol.
dengan imannya kepada Tuhan. Saya boleh pindah di gereja GBI Glow. Saya boleh pindah di gereja GBI Senayan City. Saya boleh pindah ke GBI NDC. Saya bisa pindah di gereja besar manapun. Tetapi saya sampai hari ini tetap di gereja GBI Sunter Kirana. Orang nanya, kenapa Mongol? Karena iman kita bertumbuh di gereja. Otomatis kalau Anda hari ini yang datang hanya sebagai simpatisan, pingin nonton Mongol, kalau belum punya gereja lokal, bergabunglah dengan gereja GBI Goshen. Kenapa? Iman kita akan bertumbuh secara sempurna. Kalau Anda datang ibadah hanya nyari kesaksian artis, Anda kalau lihat di TV nanti kecewa. Anda akanlah jauh dari Tuhan. Tapi kalau Anda lihat gembala sidang, Anda lihat Kristus yang disembah di gereja sini, imanmu akan sempurna. Amin. Buat anak muda juga begitu, Bang. Saya di DM di IG banyak banget, Pak. Dan mohon maaf, di IG semua saya yang balas. Jadi kalau Anda DM Mongol di IG, yang balas itu Mongol sendiri, tidak pakai manajemen. Saya yang jawab sendiri. Yang gak Mongol jawab adalah minta bantuan bayar utang pinjol. Itu gak akan pernah Mongol balas. Langsung Mongol blokir. Banyak sekali, Bang, boleh bantu, Bang. Saya udah dikejar-kejar 4 pinjol. 1 aja pinjol gak akan gua bantu, apalagi 4. Kenapa? Karena buat Mongol saya boleh hidup hedon. Mampu, Pak. Saya stand up keluar dari Jakarta itu harus bayar 70 juta. 70 juta bayaran Mongol keluar kota. Cak Lontong konon kabarnya 100 juta. Saya kalau dihitung 70 juta, mobil gembala di Pegadaian. Ya toh? Tapi berapa saya kalau diundang gereja? Terserah gereja mau kasih berapa. Itu yang Mongol terima. Kalau nggak kasih, nggak apa-apa, tapi keterlaluan. Jadi kalau mau dibilang, Bang, sukses hari ini, sukses saya bersama Tuhan, tidak bersama orang lain. Saya nggak pernah, kalau boleh jujur teman-teman, kalau orang bilang, wah Ngol, lu pasti begini-begini. Sampai hari ini Anda suka nonton TV, Kompas TV punya namanya Suci, pencarian bakat stand up komedi Indonesia. Tapi sampai hari ini saya berdiri di atas mimbar, hanya 2 stand up komedian yang selalu warawiri di acara. Saya dan Cak Lontong. Kalau manusia menjatuhkan Mongol, Anda boleh tanya orang rumah. Di pagar, digantung segala macam. Ayam, Pak Gembala, kepalanya ada, tapi dagingnya nggak ada. Kakinya masih ada, tapi yang isi dalam dagingnya tuh, isi dalam perutnya ada digantung di pagar. Banyak banget, sering banget. Bawang putih ditusuk pakai besi kuningan kayak paku, dilempar di rumah Mongol itu kurang lebih udah 3 tahun itu berlaku. Banyak banget orang mencoba. Wah, Mongol itu jadi artis itu pasti gara-gara dukun tuh. Itu dia pakai susuk berlian tuh di mulutnya, sampai mulutnya tuh bisa lancar begitu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya orang Manado. Berlian ditaruh di mulut percuma. Berlian bagus taruh di mana? Di cincin. Jadi kalau ketemu orang, shalom. Ya tuh, shalom. Badada bukan begini, setengah begini. Ya tuh. Nah sekarang tadi ada yang nanya kemarin di bandara, Bang, itu yang dipakai asli enggak? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Ya, saya kebetulan trademarknya tuh selalu penuh dengan bling-bling. Jadi yang saya pakai selalu unsurnya berwarna kuning. Tapi kalau Anda mau lihat depan sama belakangnya beda warna. Nggak apa-apa karena lupa ngekrom. Jadi ngadepin hidup santai aja. Ada banyak hamba Tuhan suka ngomongin Mongol. Lu kalau stand up jangan menjatuhkan harga diri gereja. Saya sampai hari ini stand up komedian, saya selalu bawa materi agama Kristen, tapi tidak pernah kujatuhkan harga diri Tuhanku. Aku kalau Anda pernah dengar Mongol stand up marah-marahin pendeta, kenapa doa minta Tuhan suruh datang, karena itu keresahanku. Karena di gereja saya baca Alkitab ternyata kalau Tuhan datang itu kan kiamat, Pak.
Ya toh, jadi kenapa saya protes? Saya jadiin materi karena setahu saya Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, beliau mengutus satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Nah, maunya Mongol yang dipanggil bukan Tuhannya, tapi Roh Kudusnya. Hadirlah di tempat ini Roh Kudus. Jamah kami, jangan Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Mongol pasti langsung buka mata. Sebelah mana dia? Ya itu bicara perpuluhan, saya juga sama Pak. Ini paling terakhir. Saya adalah seorang artis yang taat memberi perpuluhan. Kalau ngikutin naluri Cinanya Pak, saya papanya Cina, mama saya Tamako. Otomatis kalau ngeluarin duit harus untuk perpuluhan setiap bulan, saya pasti nggak mau. Karena untuk nyari duit itu saya harus ngelawak di depan orang. Mau tidak mau harus lucu. Sekarang 10%-nya harus dibawa ke gereja. Saya dulu pertama kali hidup di Jakarta, gaji 1.900.000, 200.000 gua kasih perpuluhan. Tapi di saat jadi artis penghasilannya udah 400 juta. 40 juta bawa ke gereja. Mongol langsung bilang, oh Tuhan cara gereja ya nyak minta perpuluhan yo. Barat ini doa Tuhan. Saya udah GBI pagem itu. Saya telepon Ibu Gembala, Bu, boleh nggak 5 juta aja itu. Tuhan ini 240 juta ini penghasilan. Bu Gembala Mongol nggak bilang apa-apa, dia bilang, ya kalau itu semampu Mongol kasih. Tapi ada teman dari Manado sama-sama kita di Jakarta, dia bilang, adek kasih pulang itu Tuhan punya. Ya Tuhan, gimana ini? Pagem saya jujur saya bawa ke gereja. 2 minggu saya manggung tiap minggu. Minggu ketiga saya ke gereja. Saya lihat Ibu Gembala cincinnya baru. Iya kan? Ibu Gembala pakai kalung panjang. Pak Gembala yang Mongol taunya tadi jam tangannya Alba berubah jadi Guess Collection. Kita kan langsung kaget. Oh Tuhan, kita PDW dia beli cincin. Ini ndak badusta teman-teman, mimbar ya. Saya Tuhan, aduh pindah Mongol. Bahkan nggak bergereja selama 4 bulan. Di saat doa pagi di satu waktu, Tuhan tegur Mongol. Roh Kudus mengingatkan Mongol, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dari situ pagem sampai hari ini saya selalu taat memberi. Dan terbukti Maliaki 3 ayat 10. Ujilah aku, apakah ada makanan di atas mejamu? Sampai hari ini saya menampung 21 orang di rumah di Jakarta. Tidak pernah meminta-minta. Kenapa? Di saat nggak ada duit masih ada cincin yang bisa dibawa di Pegadaian. Jadi saya merombak segala sesuatu, bukan dipermudah, tapi kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi. Saya lewati kasus COVID 3 tahun nggak ada pekerjaan, tapi tetap Tuhan tolong. Jadi orang nanya, terus gimana bang, abang bisa menang dari perpuluhan? Saya kasih strateginya, saya ikutin gayanya Esther. Di saat Ahasyaweros memberi uang kepada dirinya, saat itu juga dia titip lewat Mordekai untuk suruh bawa ke rumah Tuhan. Saya juga sama. Saya persembahan kasih nanti dikasih 10%-nya akan langsung Mongol transfer ke gereja. Nggak nunggu bulan. Karena kalau ditunggu ngasihnya di awal bulan, udah habis Pak. Jadi saya besok jam 1 siang saya live di Brownies. Dapat fee kurang lebih 15 juta. Berarti 1.500.000 itu punya Tuhan. Saya transfer langsung. Jadi saya masih megang 13.500.000. Jadi saya nggak akan pernah sakit hati. Karena yang hilang cuma 1,5. Besarnya masih di tangan. Jadi Bapak Ibu kalau dapat berkat langsung ditransfer aja. Jangan nunggu per bulan. Habis itu doi. Bayar listrik, doi sekolah, doi sepatu. Jadi saya hari tanggal 12 saya ada show di Manado Pagem. Dibayar 70 juta. Udah di DP 35 juta.
Pas duit DP-nya masuk, saya langsung transfer 3.400.000-nya ke gereja. Jadi saya masih megang lebih besar. Jadi jangan ditunggu nanti di awal bulan. Bisa langsung kasih. Esther, Elizabeth juga melakukan yang sama. Ruth juga melakukan hal yang sama. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan selama 12 tahun menjadi stand up komedian. Karena Tuhan Yesus lihat dan Tuhan Yesus bantu hidup Mongol. Amin. Habis ini ada khotbah, jangan dulu pulang. Karena iman kita bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nanti kita pulang setelah doa berkat. Karena saya selalu lihat di Jakarta fenomenanya setelah pengumuman jemaat pulang. Sedangkan kita ke gereja, kita minta doa berkat dari Tuhan. Jadi tunggu ibadah sampai selesai baru pulang. Setuju? Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. I wanna